Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-18. Pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-18 akan membahas al-idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah ialah penyandaran kalimat. Mudhof, al-mudhof ialah kalimat yang disandarkan. Mudhof ilaih, al-mudhof ilaih ialah kalimat yang disandari. Idhofah adalah bentuk penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat isim yang lain. Misalnya contoh seperti ini. Babu baitin. Babu ini isim disandarkan kepada baitin, juga isim. Jadi menyandarkan suatu isim ke isim yang lain. Apabila dua buah kalimat isim atau lebih digabung menjadi sebuah kesatuan kalimat yang baru, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata majmu', maka kalimat yang di depan dinamakan mudhof, sedangkan kalimat yang di belakang dinamakan mudhof ilaih. Contoh seperti ini, babu baitin, yang di depan adalah bab, yang di belakang namanya baitin. Nah ini namanya mudhof yang disandarkan. Baitin namanya mudhof ilaih yang disandari. Kitabu tilmizin. Kitab mudhof, tilmizin mudhof ilaih. Miftah, miftahu babin. Miftahu mudhof, babin mudhof ilaih. Jadi dua buah isim, yang pertama disandarkan pada yang kedua. Itulah yang disebut al-idhofah, penyandaran suatu isim kepada isim yang lainnya. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Isim yang pertama yaitu bab, kalau dalam contoh ini babu baitin, isim yang pertama yaitu bab. Dan kitabu, ini kitab, dan miftahu, ini miftah. Dikenal dengan istilah mudhof atau disebut dengan mudhof, artinya isim yang disandarkan. Kemudian baitin, tilmizin, babin, ini isim yang kedua, yaitu baitin, tilmizin, babin dikenal dengan istilah mudhof ilaih atau disebut dengan mudhof ilaih yang disandari. Banyak isim yang menjadi mudhof merangkap juga mudhof ilaih. Jadi dalam susunan bahasa Arab itu ada jabatan double. Dia satu sisi sebagai mudhof tapi juga sebagai mudhof ilaih. Contoh, babu baiti Muhammadin. Ini babu menjadi mudhof kalau dihubungkan dengan baitin. Nah, baitin ini menjadi mudhof kalau dihubungkan dengan Muhammadin. Baitin ini menjadi mudhof ilaih kalau dihubungkan dengan babu. Jadi babu sekali lagi ini disebut mudhof karena disandarkan kepada baitin. Baitin disebut mudhof ilaih karena disandari babu. Miftahu babi Ahmada, kunci pintu Ahmad. Miftahu sebagai mudhof karena disandarkan kepada babi. Babi disebut mudhof ilaih karena disandari oleh lafal miftah. Babi disebut mudhof karena
bersandar atau disandarkan kepada ahmada, sedangkan ahmada disebut mudhof ilaih kalau dihubungkan dengan bab, dia ini Ahmad ini termasuk kalimat yang disandari. Sekarang i'rab mudhof. I'rab mudhof adalah mengikuti kedudukannya di dalam susunan jumlah. Adapun i'rab mudhof ilaih adalah selalu majrur atau dibaca jer. Contoh kitabu Muhammadin mufidun. Kitabu Muhammadin. Kitabu ini mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Kitabu ini di samping dia sebagai mudhof, dia mempunyai jabatan sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rofa, maka dibaca rofa. Tanda rofanya dhamma. Kitabu Muhammadin, kitabu sebagai mudhof. Di samping sebagai mudhof juga sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Nah, lafal kitabu ini disandarkan kepada Muhammadin. Berarti lafal Muhammadin ini menjadi mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih maka hukumnya jer. Jadi mudhof ilaih ini selalu jer. Sedangkan mudhof itu tergantung sebagai apa jabatannya, sebagai apa posisinya di dalam struktur susunan kalimat. Contoh, astairu, saya meminjam kitab Muhammadin, kitab Muhammad. Kitab Muhammad ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, belum sampai nanti. Ya, pokoknya keterangannya seperti itu dulu. Kitab Muhammadin, kitab sebagai maf'ul bih hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Jadi kalau ini rofa, kalau ini rofa karena sebagai mubtada, kalau ini nasab karena sebagai maf'ul bih. Muhammadin jer, kenapa? Karena disandari kitab, artinya sebagai mudhof ilaih. Hadil mulahadzatu, ini catatan, maujudatun terdapat fi kitabi Muhammadin, di dalam kitab Muhammad. Nah, ini fi huruf jer, kitabi dijerkan oleh fi, tanda jernya kasrah karena berupa isim mufrad. Lafal kitabi ini disandarkan kepada Muhammadin, sehingga lafal kitabi ini menjadi mudhof karena disandarkan, Muhammadin sebagai mudhof ilaih karena disandari. Jadi kesimpulannya i'rabnya mudhof ini mengikuti posisinya di dalam susunan jumlah atau di dalam susunan kalimat. Macam-macam mudhof ilaih. Mudhof ilaih ada yang berupa isim mu'rab, ini. Ada yang berupa isim mu'rab. Ada juga mudhof ilaih itu yang berupa isim mabni. Mudhof ilaih yang berbentuk isim mu'rab harus selalu majrur. Jadi mudhof ilaih yang berupa isim mu'rab itu harus dijerkan. Contohnya haditsu Aisyata. Ini jer Aisyata. Ini mudhof ilaih karena disandari haditsu. Mudhof ilaih berarti hukumnya jer, tanda jernya fathah. Jer itu kan punya tanda 3, kasroh, ya, fathah. Kenapa ditandai fathah? Karena berupa isim ghairu munsharif. Jadi nama terus perempuan itu ghairu munsharif. Kitabul muslimina, muslimina sebagai mudhof ilaih jer. Tanda jernya apa? Ya. Kenapa ditandai ya? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Kitabu muslimaini,
kitabnya dua orang Islam, muslimah ini sebagai mudhof ilaih, mudhof ilaih harus jernya pakai ya karena berupa isim tasniyah. Kitabul muslimi, kitabnya orang Islam, al muslimi jer, tanda jernya kasrah karena berupa isim mufrad. Mengapa dijerkan? Karena sebagai mudhof ilaih. Nah, ini adalah contoh mudhof ilaih yang berupa isim mu'rab. Kalau mudhof ilaih yang berupa isim mu'rab, maka harus selalu majrur. Dan kita lihat tanda jernya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan bentuk kalimat itu. Yang kedua, ini mudhof ilaih berupa isim mabni. Isim mabni itu masih ingat toh? Isim mabni itu isim dhamir, isim mausul, isim isyarah dan lain sebagainya, sudah kelewat. Kalau lupa dilihat lagi. Lah mudhof ilaih yang berbentuk isim mabni ini tidak mengalami perubahan harokat akhir, karena mabni itu tidak berubah akhirnya, jadi tetap sesuai bentuk aslinya. Tapi yang berubah itu adalah hukumnya tetap jer. Kalau mudhof ilaih itu berbentuk isim mabni, maka harokatnya tidak berubah, tapi hukumnya jer. Contoh, kita buka. Nah, ini kitabmu, ini kitabu sebagai mudhof, kamu, ini sebagai mudhof ilaih. Karena ka ini isim dhamir, maka mabni. Nah, mabni menjadi mudhof ilaih. Bagaimana? Ini ka ini hukumnya jer, tapi harokatnya tidak berubah, tetap ngono wae. Kitabuki, kitabmu wanita, tetap ki, harokatnya tidak berubah. Yang berubah adalah hukumnya. Karena ini menjadi mudhof ilaih, maka huruf hukumnya jer. Jadi kitabu ini rofa, ki ini jer. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.